Salam damai sejahtera, saudara-saudariku, para sahabat dan teman sekalian. Salam sehat untuk semua. Walaupun dari tempat yang berjauhan, senang sekali rasanya kita dapat berjumpa kembali ketika kita merayakan pesta tubuh dan darah Kristus. Santapan rohani yang sangat kita rindu-rindukan, apalagi ketika kita tidak dapat merayakan Ekaristi bersama di gereja karena coronavirus yang mengharuskan kita untuk menjaga jarak dan menghindari pertemuan dalam jumlah orang yang banyak. Tetapi syukur kepada Tuhan untuk kesempatan yang indah ini ketika di gereja pusat Redemptoris di Roma di hadapan gambar asli Bunda Maria yang selalu menolong. Saya berkesempatan untuk berbagi dengan saudara-saudari terkasih permenungan mengenai misteri agung iman kita, tubuh dan darah Kristus dalam Ekaristi. Marilah kita bersama-sama mendengarkan sabda Yesus sendiri mengenai makna dari pemberian diri berupa tubuh dan darahnya dalam perayaan Ekaristi. Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Bab 6 ayat 51 sampai 58. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari surga. Bukan roti seperti dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Demikianlah Injil Tuhan kita. Saudara-saudariku yang terkasih, ketika kita merayakan pesta tubuh dan darah Kristus, sesungguhnya inti yang kita rayakan adalah kebenaran iman kita yang hakiki, yaitu bahwa Yesus sungguh-sungguh hadir dalam Ekaristi. Yesus tidak jauh, ia dekat, ia peduli, ia mau menemani kita dalam perjalanan hidup kita, susah maupun senang. Dan dia mau selalu menguatkan kita. Yesus tahu betul apa yang kita butuhkan dalam hidup kita, yaitu makanan. Dan karena itu Yesus menawarkan makanan bagi kita. Tetapi makanan yang menghidupkan, makanan yang memberikan kehidupan sejati,
makanan yang menjamin keselamatan kekal kita. Dan ini kabar gembira untuk kita hari ini, yaitu bahwa Yesus, Tuhan kita itu selalu siap sedia memberikan santapan rohani itu untuk kita. Setiap saat, kapan saja, di mana saja, entah di gereja, entah di rumah, kita merayakan perayaan Ekaristi. Walaupun kita menyambut komuni dengan komuni kerinduan dari rumah kita masing-masing, Yesus hadir bersama kita. Yesus bersabda, "Jika kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak memiliki hidup dalam dirimu." Ini pernyataan yang tegas dan jelas. 5 kali dalam Injil tadi, Yesus menegaskan bahwa tubuhnya adalah betul-betul makanan untuk kehidupan kita. Yesus mau mengingatkan kita apa yang mutlak kita perlukan. Bukan hanya dalam hidup kita, tetapi untuk dapat hidup. Yaitu menyantap tubuhnya dan meminum darahnya. Itulah jaminan agar hidup menjadi lebih hidup. Agar roh, spirit, dan semangat yang ada di dalam diri kita semakin memancarkan kekuatan. Bahkan santapan itulah yang menjadi jaminan kehidupan kekal bagi kita. Seperti dijanjikan Yesus, barang siapa makan dagingku dan minum darahku akan memiliki hidup yang kekal. Saudara-saudariku, tentu saja kita sadar betul bahwa menyambut tubuh dan darah Kristus itu bukan hanya soal makan dan minum semata. Ada makna yang mendalam di balik itu, yaitu bahwa kita masuk dalam hubungan pribadi, bahkan dipersatukan dengan Yesus. Kenyataannya, seperti pada kita, tubuh dan darahku adalah seluruh diriku, adalah seluruh pribadi kita. Jadi, ketika kita menerima tubuh Kristus, kita bersatu sepenuhnya dengan Kristus. Karena itu dia berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia akan hidup di dalam aku dan aku tinggal di dalam dia. Jadi saudara-saudariku, saat kita menyantap tubuh Kristus, Kristus sesungguhnya menarik kita lebih dekat dan lebih dekat lagi kepada dirinya sendiri, ke dalam hubungan pribadi dengan kehidupan ilahinya. Itulah sebabnya, saudara-saudariku, menerima tubuh Kristus disebut komuni, dari kata komunio yang berarti bersatu, solider, berbagi dalam hubungan yang erat dan mendalam dengan Kristus. Dan tentu saja bersatu dengan sama saudara yang sama-sama menerima tubuh dan darah Kristus dari meja perjamuan yang sama. Dan saya mau menekankan ini, saudara-saudariku, ini penting. Sekali lagi, ini penting bagi kita. Dengan menerima komuni, kita semua berpartisipasi. Kita semua ikut serta dalam kehidupan Yesus. Pada seluruh cara berpikirnya, seluruh sikapnya, cara bertindaknya dengan hati, cinta, dan belas kasihnya. Sehingga kita dapat berkata seperti Rasul Paulus, aku hidup, bukan aku, tetapi Kristus yang hidup di dalam aku. Nah, disinilah saudara-saudariku letaknya tantangan, letaknya tugas, letaknya panggilan bagi kita. Apa sesungguhnya, apa konkretnya arti sehati, sepikir, setindakan dengan Yesus yang kita terima dalam perayaan Ekaristi?
Pertanyaan yang sangat besar bagi kita. Seperti dalam Ekaristi, Yesus memberi dirinya untuk dipecah-pecah dan dibagi-bagikan untuk kita. Apakah kita pun bersedia untuk dipecah-pecah, untuk dibagi-bagikan kepada sesama kita? Saudara-saudariku, kita semua mengalami waktu-waktu yang sulit selama masa pandemi coronavirus ini. Kita sedih, kita marah, kita kesepian, kita kehilangan orang yang kita kasihi, kita merasa ke depan ini tidak jelas. Tetapi di lain pihak, coronavirus ini juga memberi kita pelajaran yang sangat berharga, saudara-saudariku. Ketika kita tinggal di rumah saja, ketika berjumpa dengan sesama tetangga, bahkan berjumpa dengan anggota keluarga kita sendiri pun sangat dibatasi. Kita tidak bisa mudik, kita harus tinggal di rumah saja. Saat inilah kita disadarkan betapa penting, betapa berharganya keluargaku bagiku, keluarga kita bagi kita sekalian. Betapa pentingnya sesama dan tetanggaku untuk kita sekalian. Kita sadar bahwa kita tidak bisa hidup sendirian. Kita sadar bahwa kita memang saling membutuhkan satu sama lain. Kalau kita membuka mata kita, membuka hati kita, tidak usah jauh-jauh, dekat-dekat saja di sekitar kita. Sesungguhnya pandemi ini membuka kesempatan bagi kita selebar-lebarnya, sebanyak-banyaknya untuk berbagi, untuk saling menolong, mengulurkan tangan, berbagi kasih kepada saudara-saudara kita, terutama mereka yang sangat-sangat membutuhkan bantuan kita. Sekali lagi soalnya adalah seperti dalam Ekaristi, apakah kita bersedia dipecah-pecah untuk dibagi-bagikan kepada sesama kita? Saudara-saudariku, kerinduan menyambut tubuh Kristus yang sudah 2 atau 3 bulan ini tidak dapat kita sambut secara langsung. Itu bukan hanya kerinduan romantis belaka yang membuat kita terbawa perasaan, baper orang bilang. Kerinduan itu sesungguhnya bisa terpuaskan kalau saja kita mau mengambil sikap Yesus, mengambil sikap ekaristis Yesus, pemberian diri, berbagi, menjadi sikap kita sendiri. Ketika kita bersedia dipecah-pecah dan dibagi-bagikan kepada sesama, terutama yang sangat membutuhkan, kita menjadi roti ekaristi, pemberian diri, ucapan syukur, dengan cara berbagi kepada sesama kita. Kalau demikian, dengan demikian, ekaristi, pemberian diri, dan ucapan syukur itu akan menjadi hidup dalam hidup kita. Yaitu ketika kita mau berbagi kehidupan dengan sesama kita, dengan kasih yang tulus, dan dengan rasa syukur. Amin, saudara-saudariku. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat selalu. Terima kasih.